ketika dia menguji golden areanya di 618 sama 786, dan dia ada penghentian harga di situ, ada penghentian harga sekitar 1 sampai 3 candle, maka kita akan ada ini bisa saja koreksi nanti di sini atau di kisaran area di area ini untuk lanjut lagi melakukan kenaikan. Ini bisa saja terjadi guys ya. News PPI ya, news PPI untuk minggu ini akan rilis, dan ini yang akan rilis tanggal 16 Oktober, dan untuk di hari Selasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SSD, dan dimana ya tadi saya sudah melakukan analisa dan saya kira sudah terekam guys, dan ternyata saya salah tindis guys ya, malah terjadi mulai streaming, bukan berhenti, bukan melakukan rekaman ya. Jadi di sini saya akan ulang untuk analisis persiapan kita minggu ini, yang dimana ya kalau kita melihat di time frame 4 jam saat ini dia sedang membuat yang namanya pola ya. Ini dia tren utama, koreksi, tren utama, koreksi, kemudian tren utama, koreksi lagi, dan ada potensi dia membuat tren utama, dan target tren utamanya itu ada di area ini. Bisa saja koreksi nanti di sini atau di kisaran area di area ini untuk lanjut lagi melakukan kenaikan. Ini bisa saja terjadi guys ya, jadi silakan dipantau saja. Kemudian kita lihat juga di time frame daily saat ini dia juga membuat pola seperti itu. Namun di sini kalau kita lihat di time frame daily dia sempat membuat bearish momentum ya, ada pembentukan bearish momentum, namun ternyata gagal karena pembentukan candle kemarin dan penutupannya itu bullish ya. Jadi untuk penurunan saat ini masih belum terkonfirmasi valid. Jadi ada kemungkinan dia hanya koreksi untuk terjadinya kenaikan lagi, karena minggu lalu beberapa news penting itu gagal rilis guys ya, atau terjadi pembatalan, dan saat ini belum ada informasi penting mengenai kapan akan rilis news pump payroll. Dan minggu ini yang paling penting adalah news news PPI ya. News PPI untuk minggu ini akan rilis, dan ini yang akan rilis tanggal 16 Oktober. Dan untuk di hari Selasa itu kayak sepertinya ada pidato Powell ya, hari Rabu sorry, ini pukul 11.20 ya, pukul 11.20 akan ada pidato Powell. Jadi hati-hatilah untuk minggu ini, jangan sampai ada drama-drama lagi dari pergerakan SHUSD. Jadi kalau kita lihat ya mengenai pergerakan saat ini ya, dia terjadi pembentukan kenaikan dan menguji sebuah area RBS ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ini adalah area RBS nya, dan saat ini sedang diuji. Jadi ada dua opsi untuk saat ini yang bisa kita ambil dari area RBS ini ya. Nah, jangan sampai karena di sini kita buat resisten trendline dan ternyata dia di break ya, di break dan menguji area RBS. Jadi ada dua opsi di sini, yaitu terjadinya fake break ya, terjadinya fake break di hari ini lalu melakukan lagi penurunan, dan bisa saja dia akan uji support lagi, atau ada tiga opsi. Dia ketika dia tertolak di sini nanti di hari Senin kemudian melakukan penurunan, bisa saja dia akan retest lagi dan lanjut melakukan kenaikan uji resisten ATH seperti itu. Dan opsi ini terakhir, opsi terakhir atau opsi ketiganya, kalau dia uji RBS, dan di hari Senin dia melakukan pembentukan atau break di atas dari 428, 80% dia akan menguji resisten ATH ya, akan menguji resisten ATH. Jadi nanti kita akan lihat saja lah ya. Jadi fokus utama kita adalah beberapa di empat area ini ya, untuk RBS, resisten ATH, dan GLF ya, atau golden ratio Fibonacci retracement yang saya buat di sini ya. Kalau kalian mau lihat juga, ini saya tarik dari sini ya, ambil dari sini, sorry, retracement guys, saya tarik. Oke, ambil tadi dari sini, kemudian ambil deh. Jadi bertepatan dengan 618 dan 786 ya, makanya saya ambil area di situ sebagai titik koreksinya nanti, dan kita akan lihat. Jadi untuk Fibonacci penggunaannya itu adalah ketika dia menguji golden
areanya di 618 sama 786, dan dia ada penghentian harga di situ, ada penghentian harga sekitar 1 sampai 3 candle, maka kita akan ada potensi dari break. Tapi ketika dia dicapai kemudian langsung memberikan penolakan dan terjadi kenaikan lagi, maka itu Fibonacci-nya tergolong valid. Tapi kalau dia melakukan perhentian harga di kisaran area golden Fibonacci itu, maka akan terjadi break dari golden area dan Fibonacci itu tidak terjadi valid. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan Fibonacci retracement. Ya, jadi untuk seperti ini gambaran saya untuk sementara dari sisi analisis saya mengenai SLSD. Jadi untuk saat ini kalian bisa pantau saja dulu untuk resisten ATH, RBS, GLF dan supportnya ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya. Dan kalau kalian memiliki masukan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar dari sisi analisis atau sebagainya. Untuk informasi juga ya, kalau kalian tahu kapan rilis news payroll ya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan saat ini kita lihat juga indeks dolar sedang dalam pengujian area krusial ya. Jadi kalau dia break dari area ini, maka ada potensi untuk uji RBS atau dia akan melanjutkan penurunannya dengan skenario seperti ini. Kalau dia terjadi penolakan, jadi akan uji area supportnya lagi atau menutup gapnya dulu ya, ada area gap. Namun apabila kedua area ini, area RBS dan area demandnya saat ini memberikan perlawanan, maka ini akan terjadi kenaikan untuk membuat tren utamanya ke 100 dolar ya. Karena kalau kita lihat di time per 4 jam ini sebenarnya sedang dalam pembentukan tren juga ya. Ini utama koreksi, dia buat lagi utama, kemudian ada potensi dekoreksi, akan mencari titik utamanya lagi di sini. Jadi mungkin seperti itu untuk gambaran indeks dolar. Jadi sekian dulu untuk analisis saya. Jadi tidak terlalu panjang lebar karena saya sudah analisis tadi, sudah ngomong panjang lebar dan ternyata nggak kerekam guys ya, malah memulai streaming tadi guys, bukan mulai merekam di OBS guys ya. Jadi mungkin seperti itulah untuk pandangan saya di hari Senin. Jadi silahkan dipantau saja. Jika kalian juga memiliki masukan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau bisa sampaikan analisisnya di grup Telegramnya, di grup chat umum, kalian bisa sampaikan di sana ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.